Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, insya Allah akan kita lanjutkan materi di pertemuan ketujuh ini, di mana kita akan membahas tentang beberapa poin, yaitu mengenai bagaimana cara menganalisis hasil keluaran dari output ETFs. Jadi seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan ini adalah gambar struktur 3 dimensi yang telah dibuat, ya. Konsep perencanaannya sama seperti pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Bisa dilihat bahwa model ini adalah dibuat dari beberapa lantai, di mana terdiri dari 4 lantai untuk podium dan sisanya 4 lantai untuk tower. Jadi totalnya ada 8 lantai, dimana pada kasus ini dibuat skenario adanya pengecilan kolom, ya. Ini kolom di podium nanti akan saya modelkan menjadi ukuran 1000 kali 1000 mili untuk di towernya, ya, atau di sini akan ada pengecilan menjadi 600 kali 600 mili. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mereview kembali beberapa tahapan yang harus dipastikan telah rekan-rekan inputkan dengan baik dan betul tepatnya. Di mana? Yaitu pada input define ini, ya. Pada define ini rekan-rekan harus sudah tepat bagaimana cara menginputnya, parameter-parameternya harus sesuai semua. Jadi beberapa poin yang harus kita jabarkan dengan baik adalah: pertama, material properties harus oke, section properties harus oke juga. Lalu kita input load pattern. Yang keempat, kita nanti akan menginput kembali seperti di pertemuan sebelumnya tentang function respons spektrum atau gempa. Lalu yang kelima, kita akan mencoba input nanti load case. Yang terakhir adalah load combination. Di sini ada beberapa parameter yang tidak kita coba, ya, karena terbatasnya waktu pertemuan kita perkuliahan. Nanti tolong dibaca kembali, di mana kita tidak menginputkan. Pertama, tidak dilakukan meshing tidak dilakukan. Lalu diaphragm tidak kita lakukan. Lalu mass source juga tidak, P delta juga tidak. Artinya banyak poin-poin yang harus diinput kembali, ya. Tolong saya pesannya agar dipelajari. Oke. Pertama kita review bersama-sama mulai dari material. Ya, material di sini saya hanya membuat satu input saja, yaitu FC45, ya, yang akan diterapkan di seluruh section. Ini poin-poin harus pasti betul, ya, harus sesuai. Di mana di sini saya input FC-nya adalah FC45 MPa, ya, berlaku untuk kolom, balok, dan plat. Dan di sini juga yang harus dipastikan adalah nilai modulus elastisitas, ya. Jangan lupa rumusnya 4700 akar FC aksen. FC aksen kita tadi nilainya 45 MPa. Lalu ini ada beberapa poin mengenai mutu ini. Sebenarnya bisa rekan-rekan bedakan antara kolom, balok, dan juga plat, ya. Secara umum bisa kita buat seperti ini. Misalkan untuk kolom kita buat FC 45 MPa. Lalu untuk balok kita buat FC
35 MPa. Plat kita buat FC 25 MPa. Ya, biasanya kalau kita ingin menambah shear wall, bisa kita tambah juga nanti untuk shear wall gunakan FC 45 MPa. Tapi khusus untuk shear wall ini tidak kita lakukan ya. Kita akan mencoba memodelkan apartemen. Jadi fungsi gedung kita sebagai apartemen, 8 lantai, 4 lantai untuk podium, lalu 4 lantai sisanya untuk tower tanpa menggunakan shear wall. Dimana nanti yang akan kita gunakan adalah untuk sistem rangka pemikul momennya adalah rangka beton bertulang, pemikul momen khusus ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu untuk input materialnya, jadi diusahakan berbeda ya semuanya. Oke, error pertama nggak masalah. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan input pada frame section ya, dimana ada 2 jenis kolom dan 2 jenis balok ya. Yang kolom simbolnya K, yang balok simbolnya B. Lalu kita cek bagaimana input kolomnya. Ukurannya namanya K1000x1000 FC45. Untuk ukurannya dimensinya 1000x1000. Nah, ini adalah kita edit untuk modifiernya atau faktor modifikasi pada kolom. Di sini biasa digunakan 0,7 dan 0,7 pada momen inersianya ya. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Lalu juga pastikan kita definisikan dia sebagai kolom, harus dicentang ya yang bagian kolomnya, dan juga kita desain reinforce to be design. Oke. Untuk yang K600 pada kasus yang saya buat ini juga sama, inputnya seperti pada kolom 1000x1000. Lalu untuk balok berbeda sedikit, yaitu bedanya adalah nanti pada input modifiernya ya. Nah, di sini modifiernya berbeda. Kita tambahkan untuk torsional konstannya bisa kita reduksi menjadi 0,2. Tapi untuk momen inersianya bisa 0,7 dan 0,7. Nah, di sini pastikan yang di checklist adalah yang untuk beam, jangan sampai untuk kolom ya. Oke. Oke lagi. Ya, untuk tipe balok yang satu lagi juga sama ya inputnya. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit bahwa untuk bagaimana cara menggunakan atau menentukan ukuran kolom ya. Untuk kolom, jadi kalau untuk kolom biasanya untuk menentukan ukuran B dan H-nya kita menggunakan cara tributary area. Tapi karena untuk latihan ini kita skip dulu ya, kita skip. Jadi rekan-rekan cukup coba-coba saja ya, coba-coba. Misalkan untuk 8 lantai pakai 1000x1000 untuk 8 lantai. Ya, ini udah cukup besar ya, agak boros. Nanti ada tugas, tolong disesuaikan saja ukurannya. Lalu berbeda untuk balok. Kalau untuk balok, kalau kita buat ini ukuran B dan H-nya. Kalau untuk balok induk
Untuk nilai H-nya tersebut bisa kita gunakan asumsi 1/12L sampai dengan 1/14L. Ya, kita dapat ukuran H-nya. Lalu untuk lebarnya berapa? Ya, lebarnya bisa kita gunakan B-nya sama dengan bisa setengah dari H yang ini yang didapat tadi sampai dengan ukurannya 3/4 H. Itu secara umum ya. Itu untuk balok induk. Ini yang kita buat tadi ya. Ada 2 tipe balok. Kalau kita ingin menambahkan balok anak, untuk ukurannya H-nya bisa digunakan 1/14L sampai dengan 1/16L. Untuk B-nya sama, setengah H sampai dengan 3/4 H dari H yang didapat tadi. Ya, itu sedikit tambahan bagaimana cara menentukan ukuran kolom dan baloknya. Ya, kita lanjut lagi. Oh iya, tadi mengenai faktor modifikasi ya. Faktor modifikasi itu bisa kita lihat di SNI beton ada, dan juga di manual dari penggunaan e-tabs-nya ada. Ya. Ya, dari sini ya. Tadi pada beam kita gunakan dia bisa 0,35 atau bisa juga 0,7 ya. Tapi di sini 0,35 kita gunakan yang di SNI. Untuk balok 0,35. Ini untuk balok T ya, setahu saya. Untuk balok T 0,35 karena kita modelingnya balok persegi seperti ini, bisa gunakan nilainya 0,7. Lalu untuk kolom gunakan 0,7. Tolong dibaca ya. Lalu untuk pelat bisa digunakan di sini yang nomor plat nih ya. Yang plat nanti dirubah juga ya modifiernya. Sepertinya terskip di video ini. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Oke. Ini dari SNI. Ini dari buku ya. Dari buku Pak Iswandi. Lalu berikutnya yaitu load pattern. Pastikan kita telah input 2 tipe ban, DIT dan live. Kalau untuk SDL bagaimana? Untuk SDL karena kita menggunakan e-tabs yang versi trial, jadi asumsikan saja SDL sama dengan DIT. Ya, kita lanjut. Oke, lanjut lagi. Untuk function sekarang, function seperti di pertemuan ke-6 kemarin, tolong inputkan lagi untuk tipe gempanya dari kota mana ya, lalu ambil data di POSGIM seperti di pertemuan sebelumnya. Berikutnya kita akan menginput gaya gempa arah X dan gaya gempa arah Y. Tapi pastikan dulu unitnya kita rubah menjadi satuan meter ya. Defaultnya masih mm, kita rubah ke meter terlebih dahulu ya. Jadi untuk penentuan skala gempa ini kita gunakan untuk hanya satu metode saja ya. Biasanya ini hanya digunakan untuk menentukan skala awal saja. Nah, di sini tentukan dulu namanya, lalu pastikan load case type-nya ini yang sekarang adalah respon spektrum. Ya, lalu U1 jadi gempanya arahnya arah pertama ya, arah X U1. Lalu fungsinya jangan sampai lupa dirubah.
kita rubah menjadi Jakarta lunak yang tadi sudah saya buat. Lalu untuk scale vektornya yaitu 1,226. Itu dapat dari mana? Ya. Untuk scale vektor itu didapat dari persamaan. Jadi I dikali dengan gravitasi dibagi dengan R. I ini adalah faktor keutamaan. Karena I kita sebagai apartemen, I-nya I sama dengan 1. Yang R ini, yang R karena tadi kita untuk sistem rangka pemikul momennya adalah menggunakan rangka botong bertulang ya, pemikul momen khusus, itu nilai R-nya sama dengan 8 ya, sehingga nanti hasilnya adalah I kali G gravitasi biasa 9,8, ini 1 bagi 8, dapatnya adalah 1,2 sekian atau 1,226, dapat dari situ ya. Oke, nanti saya jelaskan bagaimana perhitungannya lagi di Excel. Juga sama halnya untuk yang spek Y atau gaya gempa arah Y. Pastikan inputnya sama tapi rubah menjadi U2. Ya, U2 fungsinya juga Jakarta lunak. Scale vektornya sama seperti tadi. Ya, ini untuk perhitungannya. Ya, perhitungan tadi menentukan scale gempanya didapatkan 1,2. Sebenarnya kita harus membandingkan antara beban statik dengan beban dinamik ya. Jadi ketika kita merencanakan struktur, bukan yang 1,2 itu yang kita desain, tetapi harus kita bandingkan lagi nanti antara gaya gempa statik ya dibandingkan dengan gaya gempa yang dinamik ya, dimana yang dinamik ini harus sebanding dengan 80% dari gaya statik. Di sini dapatnya setelah dibandingkan statik 0,85 statik bagi dengan dinamik, kita bandingkan gaya gesernya, didapat selisihnya adalah contoh ya 1,327. Jadi scale kita yang didapat pertama kali tadi 1,226 dikali 1,327 dapatnya 1,628. Ini yang seharusnya kita input di respons spektrum kita, tetapi untuk latihan cukup yang 1,226 saja. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya akan kita review dari input beban ya. Input beban, jadi kita mau cek dulu. Jangan lupa kita inputkan beban di pelat ya. Tapi coba sekarang kita review dulu yang untuk kombinasi beban. Ya, di sini ada 18 kombinasi beban. Itu dapat dari mana? Seperti yang di pertemuan ke-6 ya. Dimohon agar rekan-rekan menginputkan semua sesuai dengan ketentuannya. Ini seperti faktor keutamaan gempanya berapa, cek ya di SNI. Kategori risikonya berapa, cek juga di SNI. Ya, SDS, SD1 dan RO-nya ya sesuai dengan input gempanya. Ya, jadi diambil dari kombinasi pembebanan. Lalu diinputkan ke combo 1, combo 2 sampai combo ke 18. Ya, ini secara umum ya bebannya, hanya beban dominan yang saya inputkan. Jika dominan beban angin bisa diinputkan beban angin dan seterusnya. Ya.
Jadi pastikan sama tandanya, kalau negatif dengan negatif, positif dengan positif. Oke. Berikutnya kita pastikan kembali ya satuannya. Kita cek dulu. Kita ingin memeriksa beban yang kita inputkan pada pelat dan juga nanti pada balok. Ini bisa dicek di klik kanan pada platnya. Beban hidupnya 240, beban hidup 500, beban mati 240. Ya. Coba kita cek secara keseluruhan untuk beban matinya pada pelat. Ya. Ini kenapa hilang? Ya wajar ya, mungkin karena trial. Coba kita cek di lantai yang lain. Nah, di sini muncul beban di seluruh lantai adalah bebannya 500 kg per meter persegi. Ya. Jadi secara umum biasanya untuk lantai bawah lebih besar ya. Nah, untuk towernya lebih kecil karena fungsinya dia biasanya hanya sebagai biasanya kamar tidur dan lain-lain. 240 ada beban SDL-nya. Ini adalah SDL di lantai yang di bawah. Abang mau mandi. Papa lagi rekaman nih. Nggak bisa di pause. Kamu pindah ya? Bisa di-cut nggak? Nggak apa-apa. Oke, sorry, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini untuk beban-bebannya, ya tadi di atas itu adalah beban mati tambahan, bisa dilihat ya. Coba saya jabarkan sedikit. Jadi yang di atas ini, ya, yang di atas ini adalah beban SDL. Jika di satu lantai itu ada beban penutup lantai yang pertama, kita tulis kedua, dan anggap cuma ada 2. Jadi bebannya nanti SDL-nya sama dengan 105 tambah 15 sama dengan 120 kg per meter persegi. Kalau di contoh saya tadi kan nilainya adalah 240 kg per meter persegi. Lalu untuk beban hidup, ya, anggap kalau di tangga bebannya 480. Ini untuk LL ya. Kalau di unit apartemen 200. Kalau tadi saya gunakan ini, saya pakai 500. Ini 250. Kadang emang suka saya tambahkan saja. Ya, intinya kita paham berapa beban SDL kita dan beban LL kita. Ya, lanjut lagi. Itu tolong dicari aja, nggak apa-apa bebannya. Lalu kita ingin memeriksa juga tadi, tadi beban di plat. Sekarang kita ingin cek beban di balok, karena biasanya kan di bagian pinggir-pinggir itu ya ada dinding dari bata biasanya. Jadi untuk beban dinding tersebut ya sekitar 250 kg per meter persegi. Tadi asumsi saya ini beban tinggi antar lantainya adalah 4 meter ya. Tinggi antar lantai 4 meter. Jadi kalau tadi saya buat bebannya 250 kali 4 sama dengan 1000. Jadi beban yang saya inputkan ke balok perimeter atau di pinggir itu bebannya adalah 1000 kg per meter ya. Jadi asumsinya seperti ini rekan-rekan.
Ya, jadi asumsinya bebannya adalah ulang lagi ya. Tadi sampai oke, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, ini bebannya kenapa jadi 1000? Ya, karena asumsi kita untuk dinding bata itu bebannya adalah 250 kg per meter persegi. Jadi tinggi antar lantai ini, lantai 1 ke lantai 2 4 meter. Jadi beban SDL di balok tinggal kita kalikan saja, 250 kali 4 sama dengan 1000 kg per meter ya. Jadi tolong inputkan nanti di area tepi, baik di podium ataupun di towernya ya. Kita lanjutkan lagi. Kadang emang suka error ya. Ini kita pindah ke lantai lain untuk memeriksa tampilan beban. Nah, ini beban di bagian tepi, balok tepi. Kita cek di tower juga sama ya, ada beban 4 kali 250. Berikutnya, setelah itu kita pastikan terlebih dahulu ya mengenai perletakan pada struktur kita, karena kalau salah perletakan pasti nanti hasil yang didapatkan pun akan berbeda. Ya, di sini saya modelkan dia sebagai jepit ya. Jadi ada beberapa asumsi ya dan pendapat kenapa jepit dan kenapa sendi. Jadi kalau jepit kondisinya jika pondasi kita, ini pondasi kita dan ini pel cap kita, misalkan untuk jarak dari top pondasi atau yang masuk ke dalam pel cap lebih dari 60 cm, ini dikatakan kondisi terjepit ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu, oh ya, kita cek sekarang, pastikan peraturannya sudah peraturan yang terbaru. Di sini peraturannya adalah udah SCI ya, 31814. Pastikan yang terupdate. Lalu oke. Dan pastikan juga kombinasi beban yang telah kita buat 18 kombinasi tadi dimasukkan ke design combination yang sebelah kanan ya. Oke. Oke, sebentar. Nah, sekarang tinggal kita run analisis. Ya, ini mungkin untuk beberapa laptop ya, laptop saya pun mungkin agak lambat ya runningnya. Jadi butuh kesabaran. Apalagi nanti kalau modelnya semakin banyak jumlah lantainya dan semakin luas, otomatis membutuhkan waktu yang cukup makan waktu ya. Ya, alhamdulillah. Sebentar. Kita tunggu sebentar. Error kedua. Oke, saya stop dulu. Oke, lanjut lagi. Di sini kita ingin memeriksa hasil keluaran ya, keluaran dari program kita. Jadi, yang pertama adalah kita harus memastikan mode shape kita masuk ya, sesuai dengan peraturan bahwa di mode 1 dan mode 2 harus bergerak translasi ya. Mode 1 dan mode 2 harus bergerak translasi ya. Maksudnya apa?
Maksudnya ini mode 1 ya. Lalu juga ada yang mode 2. Masing-masing harus translasi. Maksudnya apa? Translasi itu adalah bisa bergerak, mungkin bukan bergerak ya, atau dia dominan di UX atau UY-nya ya, respon dari strukturnya. Jadi karena harus dominan, kita cek UY harus dominan daripada UX di mode 1. Jadi ini oke, dominan ya, 0 banding 0,45, sangat jauh. Yang mode 2 0,42 dibandingkan dengan 0, ini juga sudah oke, dominan. Artinya harus dominan di salah satu sisi. Kalau misalkan dapatnya UX-nya sama dengan 0,3, UY sama dengan 0,4 untuk di mode 1. Ini belum translasi. Jadi solusinya apa? Solusinya coba perbesar ukuran kolomnya atau rubah posisi kolomnya dan seterusnya ya. Harus coba-coba sampai oke mode shape-nya. Ada persyaratan lain sih di mode shape, tapi udah kita cukupkan dulu. Untuk persyaratan mode shape harus translasi di mode 1 dan mode 2. Lalu berikutnya kita ingin memeriksa berapa beban atau reaksi pada dasar kolom yang akan ditransfer ke pondasi ya. Pertama kita pindah dulu ke tampilan base ya, seperti ini ya, atau tampilan di lantai dasarnya. Kita rubah tampilannya menjadi ada label di masing-masing titik atau grid ya. Kita geser, seharusnya udah langsung muncul ya yang sebelah kiri, tapi karena error sedikit nggak masalah, sabar. Kita pancing dulu, kita pindah ke atas. Oke, pindah lagi ke bawah. Semoga sudah muncul ya, sudah muncul ya. Jadi itu setiap titik memiliki labelnya atau nomornya. Jadi kita ingin memeriksa berapa beban-beban di masing-masing titik tersebut ya. Display show table ya, kita percepat sedikit ya. Pilih yang analyze result ya, best reaction. Oke, di sini kita cek. Coba sepertinya belum oke. Kita ulang lagi dari pemilihan tabelnya ya. Di situ ada muncul beberapa reaksi. Coba pilih lagi display show table. Coba saya percepat dulu ya. Sebentar, oke. Ya, pilih di sini yang join reaction ya, di sebelah kanan ini tabelnya. Pilih join reaction. Lalu pastikan yang kita pilih adalah di sini akibat combo 2. Jadi akibat combo 2 ya, di titik pertama bebannya adalah 141 ton. Jadi akan ditransfer beban sebesar 141 ton. Di titik 10 bebannya adalah 297 ton.
wajar ya. Satukan posisinya di sudut. Kalau yang 10 sepertinya di tengah, makanya dia lebih besar bebannya. Ya, dan ini akibat kombinasi 2, yaitu 1,2 DL tambah 1,6 LL. Bisa juga rekan-rekan buat akibat 1 DL tambah 1 LL. Dibuat saja di kombinasi bebannya. Kita lanjutkan lagi. Itu penjabaran bebannya. Ya, itu cek lagi koordinatnya di mana. Titik 1 bebannya 141 ton. Lalu kita cek tadi ya, titik 10 bebannya adalah sebesar 297 ton. Ingat ya, itu adalah FZ. Sudah azan. Itu FZ. Jadi Fx gaya arah X, Fy gaya arah Y. Kita lanjutkan lagi. Ya, di sini untuk pemeriksaan output tadi hanya kita bahas ke mode shape saja dan juga cek reaksi peletakan. Sebenarnya harus kita cek juga di sini adalah pemeriksaan story drift ya. Baik akibat beban gempa arah X dan arah Y. Artinya kita cek apakah perpindahan yang terjadi masih oke atau tidak. Tolong rekan-rekan pelajari saja. Ya, di sini boleh di skip. Lalu juga harus kita pastikan ketidakberaturan horizontal ataupun vertikalnya harus oke. Ya, ini tolong dipelajari. Berikutnya kita akan mencoba memulai untuk proses desain. Pertama pilih, klik ya, pemilihannya bisa diklik desain. Desain, start, desain, or check. Ya, ini seperti kita running lagi tapi tidak running dari awal. Ini running khusus untuk mendesain penampang kita, baik kolom, balok, pelat, ataupun sirwall kalau kita modelkan sirwallnya. Oke, kita pindah posisi dulu. Ya, ini cukup lama ya. Sepertinya harus saya skip. Oh, sudah mau habis. Ya, sudah selesai. Nah, di sini setelah kita running tadi, lalu kita ingin langsung merencanakan berapa ukuran kolom dan berapa ukuran balok tulangannya ya. Kita rubah dulu satuan menjadi satuan milimeter. Ya. Langkah pertama, kita sekarang ingin memeriksa kolom terlebih dahulu. Pilih display, show table. Di sini pilih yang paling bawah, yang concrete frame design output ya. Kombonya harus, seluruh combo harus diseleksi, lalu oke. Nah, di sini ya sudah muncul output dari tabel yang kita setting tadi. Ya, tapi karena kita ingin mengambil beban atau output dari kolom saja, sebaiknya kita pilih seleksi dulu ya. Select, ini select by frame property, pilih yang kolom yang kita inginkan. Jadi kita pilih kolom K 1000 kali 1000, seleksi ya, terseleksi 256 frame kolomnya maksudnya. Lalu kita ulang lagi, display design data, pilih yang concrete frame design output, select combo semuanya, oke. Oke lagi ya, selection only, maksudnya apa? Yang ditampilkan hanya yang kolom saja. Nah, di sini kita perbesar coba nanti. Pilih yang kolom design summary ya.
Di sini muncul output dari kolom K1000 kali 1000. Yang AS ini adalah maksudnya adalah AS yang dibutuhkan. Kita pilih sortir dari yang terbesar ke yang terendah. Nilainya tadi dapatnya 10.000. Ya, ini untuk contoh perhitungannya bisa diketik ulang saja. Jadi yang A itu butuhnya adalah 10.000 mm persegi ya, kebutuhan dari kolomnya. Lalu rencana kita menggunakan tulangan diameter 22. Luas tulangan tersebut adalah 379. Lalu tinggal dihitung tulangan yang dibutuhkan. 10.000 dibagi 379 dapatnya 26,31. Kita bulatkan ke atas ya. Jadi 28 D 2. Jadi 28 D 22. Nanti kalau bisa rekan-rekan gambarkan ya. Kolomnya seperti ini. 1000 untuk B-nya, untuk H-nya juga 1000. Jadi 28 D 22 ya, gambarkan saja ya. Kolomnya ada berapa, tulangannya. Sampai totalnya nanti tulangannya ada 28 ya. Dan ini menggunakan D22 ya. Lanjutkan saja. Itu untuk yang pertama. Lalu untuk tulangan transversal ya, itu diambil dari yang ini ya, output dari V major rebar. Sortir dari yang maksimum ke yang minimum dapatnya 1,09 ya. Input ke sini dia pakai tulangan D13. A-nya adalah 132. Untuk menghitung jarak antar tulang gesernya adalah nilai tadi C bagi A, dapatnya 121 ya. Tapi di sini sebenarnya kalau berdasarkan SNI, jadi kita untuk tulangan geser kolom jangan dari output ITEPS ya. Jadi tolong kalau untuk tulangan geser kolom ini harus cek dari code atau peraturan yang SNI buat ya, atau yang berlaku pada SNI. Tapi kalau untuk latihan silahkan gunakan tulang geser kolomnya dari output ITEPS, nggak masalah. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah pembahasan untuk atau cara kedua ya. Cara kedua, kita ingin melihat kebutuhan tulangan pada kolom. Tadi kan dari tabel, sekarang dari tampilan ya. Kita seleksi dulu, lalu pilih kolom saja seperti tadi ya langkah-langkahnya. Sorry, kelewat. Pilih longitudinal reinforce. Muncul di sini kolom 1000 kali 1000, kebutuhan tulang utamanya adalah nih di sini 10.000 ya. Ini cek manual. Kadang saya lebih senang cek manual gini, jadi kita tahu mana yang bisa dihematkan. Mungkin di tepi bisa lebih sedikit tulangannya dibandingkan dengan yang di tengah ya. Coba kita perbesar ukurannya, tampilannya. Di sini bisa dilihat bahwa kebutuhan tulangannya adalah 10.000 mm persegi ya. Sama kan dari tabel tadi. Tapi memang di sini harus jeli ya kita biar nggak salah. Lalu untuk tulang gesernya juga dipilih yang shears reinforce. Di sini ada muncul 0,53. Ambil saja yang maksimum di setiap kolomnya. Di sini dapat 1,09 ya. Inputkan ke situ. Jadi itu ada dua cara manual dan cara tabel yang pertama tadi. Berikutnya kita cek di balok. Kalau untuk kolom yang satu lagi sama ya konsepnya, tinggal dihitung kembali. Di sini saya hanya membuat satu contoh perhitungan saja untuk masing-masing properti kolom maupun balok. Pilih baloknya dulu, display, show table, lalu berikutnya concrete frame design output, select combo, lalu oke.
Oke, berikutnya pilih yang paling atas, udah otomatis. Nah, di sini ya saya ingin menggambarkan sedikit ya mengenai perencanaan pada balok. Kalau balok sedikit berbeda ya. Kalau balok ada tulang atas di tumpuan ya. Tulang atas di tumpuan, lalu tulang bawah di lapangan, tulang atas di tumpuan, ada juga tulangan bawah di tumpuan, tulang atas di lapangan, ada tulangan bawah lagi di tumpuan. Artinya kita di sini ada 6 nilai ya. A, B, C, D, E, F. Jadi kita ambil saja yang A sama dengan C, yang D sama dengan F, B, dan E. Jadi kita nanti harus menentukan untuk satu balok ya. Pertama kita tentukan tulangan di tumpuan atas, lalu tulangan di tumpuan bawah, lalu tulangan yang B di area lapangan atas, lalu yang E tulangan di lapangan bawah ya. Secara umum jaraknya adalah ini 1/4 L, setengah L, dan 1/4 L ya, seperti itu. Untuk kasus sekarang ya, kasus model saya ini, saya ingin menjelaskan bagaimana pembagian areanya. Jadi kolomnya memiliki dimensi 1000 dengan 1000 ya. Sedangkan di E-tabs adalah mengambil jarak dari asnya. Dari as ke as itu jaraknya adalah 6000. Jadi sisanya di sini ada 500, ada 500. Atau sisanya di sini adalah 5000 ya. Nah, sedangkan balok kita di sini baru kita ambil yang 1/4, setengah, dan 1/4. Artinya 1/4-nya adalah mulai dari di sini ya. Sebentar. Ya, 1/4, setengah, 1/4. Ya, setengah dari 5000 adalah 2500. 1/4-nya adalah 1250, 1250. Jadi kita udah tahu sekarang. Dikatakan area tumpuan itu adalah ya, dari sini ke sini adalah tumpuan, area sini adalah tumpuan, ini adalah area lapangan. Jadi di area tumpuan itu mulai dari nilai titiknya adalah 0 sampai nilainya adalah 1750. Itu adalah area tumpuan ya. Dari jarak balok atau jarak gridnya 1750 ke 4250 itu adalah lapangan. Dari 4250 ke 6000 itu adalah tumpuan lagi ya. Ini akan memudahkan kita untuk mencari tahu berapa nilai-nilai yang di lapangan ataupun yang di tumpuan
Ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita ingin mengambil nilai dari balok ya, nilai maksimum balok untuk tulangan ya, tulangan tumpuan atas. Di sini tulangan tumpuan atas dapatnya 1637. Dapat dari mana? Ya, kita ambil dari AS top. AS di atas, top kan atas ya. AS top dapatnya 1637. Ya, coba kita buktikan. AS top dapatnya di sini 1367. Ini pasti nggak sih area tumpuan? Caranya kita cek di stationnya atau jaraknya, yaitu 300. 300 itu termasuk mana? Tumpuan atau lapangan? Ya, 300. Kita cek di sini. Ya, 300 berada antara 0 sampai 1750. Artinya yang nilai tadi, nilai 1637 itu untuk area tumpuan. Jadi triknya seperti itu ya. Caranya gimana? Ini karena kita versi trial, nggak bisa kita import ya. Cara perhitungan mirip seperti perhitungan tulangan pada kolom, tinggal diikuti ya. Lalu untuk yang di area lapangan bagian atas, ini kita cek, bisa kita sortir lagi ya. Itu untuk yang di bottom, di bawah. Pastikan, karena kita ingin memeriksa di tumpuan bawah, kita dapatnya 7 atau 1000. Nah, 1963 ya. 1196. Dapatnya 1196. Cek ya, ini AS area bawah dapatnya 1196 mm persegi di area 300 kan ini area tumpuan. Jadi tulangan di area bawah, area tumpuan nilainya 1196 ya, seperti itu. Ini kita rubah 1196 ya, dipakai tulangan D19, dibulatkan jadi 5 tulangannya. Ini juga sama ya. Oke, caranya sama untuk yang area lapangan. Ini coba saya skip ya. Di sini ya, sudah dapat tulangannya. D19 untuk di tumpuan atas, 5D19 untuk tumpuan bawah, 4D19 untuk lapangan atas, 4D19 untuk lapangan bawah. Jadi kalau kita gambarkan tulangannya, tadi untuk di tumpuan jadinya kan seperti ini ya, 400 kali 800. Tadi di atas tulangannya dapat 6 ya, jadi dapat 6, 1 2 3 4 5 6. Di bawah dapat 5, 1 2 3 4 5. Balok kita untuk balok 400 kali 800 dapat 6D19
bawah dapat 5D19. Yang di lapangan ya 400 kali 800 dapatnya 4D19, yang bawah juga 4D19 ya. Kita lanjutkan. Sekarang hanya tinggal yang tulangan transversal. Konsepnya sama seperti yang kolom. Kita ambil yang untuk nilai V rebar ya, yang sebelah kiri ya. Nah, yang di situ cek V rebarnya berapa, lalu cek untuk posisinya ya, atau stationnya itu 1,36 untuk di tumpuan ya. Itu di area tumpuan ya, 5.700 dan 300 itu adalah di area tumpuan. Oke, kalau 2.400 sepertinya itu di area lapangan, itu nilai 0,72 dan seterusnya ya. Coba kalau kita rubah 0,72. Oke, dapatnya jaraknya 180, jadi bisa kita gunakan 150 jarak sengkangnya. Jadi gunakan jarak sengkang 150 ya. Jadi kesimpulannya apa untuk balok? Untuk balok yang di tumpuan kita gunakan ya, sengkangnya adalah sengkang D1390. Ini tumpuan. Kalau yang di lapangan ini kita gunakan sengkangnya D13150 ya. Konsepnya seperti itu ya, insya Allah udah paham ya. Lalu berikutnya untuk memeriksa secara manual ya. Tadi cara tabel, sekarang cara manual. Seleksi baloknya sudah terseleksi, lalu display ya, kita show selected yang terseleksi, lalu pilih outputnya adalah kita menginginkan longitudinal reinforce ya, atau tulangan longitudinal atau tulangan utama ya. Tampilannya seperti itu, tapi biasanya kalau untuk balok lebih enak di tampilan 2 dimensinya ya, atau yang sebelah kiri. Kita seleksi lagi, lalu show selected object only ya, akan terseleksi baloknya saja. Kita pancing pindah ke grid lain, lalu pilih output yang diinginkan ya, tulangan utama. Muncul ya tulangannya. Kalau ini lebih mudah. Kalau cara seperti ini kan udah kelihatan kan yang kita jabarkan di tabel tadi ya. Ini untuk satu balok, jadi dia menggambarkan ini kebutuhan tulangan di A, B, C, D, E, dan F. Jadi bisa kita desain antar balok bisa berbeda tulangannya, walaupun ukuran baloknya sama ya. Kalau saya selalu cara manual, saya nggak pernah pakai cara yang tabel ya, bisa boros ya. Jadi konsepnya sama, baik perencanaan tulangan